datang di YouTube channelnya Bu Fania. Ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi persiapan PAT Matematika untuk kelas 7. Oke, sambil disimak, sambil dipahami ya. Dalam PAT ini nanti akan ada 5 bab. Yang bab pertama tentang perbandingan, kedua tentang aritmatika sosial, ketiga tentang garis dan sudut, keempat tentang segi 4 dan segitiga, yang terakhir tentang penyajian data. Oke, kita lihat masuk ke yang pertama, yaitu perbandingan. Yang akan dibahas tentang perbandingan biasa, ada skala, dan ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang pertama, siswa kelas 7B adalah 50 orang. Banyak siswa laki-laki adalah 35 orang. Perbandingan siswa laki-laki dengan banyak siswa perempuan adalah berapa ya? Jadi kita tahu jumlah siswanya 50. Kalau siswa laki-lakinya 35, berarti siswa perempuannya 15. Dapat dari mana 15? Dari 50 dikurangi 35, yaitu 15. Jadi perbandingannya 35 dibanding 15. Sama disederhanakan, kita bagi 5, dapat 7. 15 bagi 5, dapat 3. Jadi perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan adalah 7 berbanding 3. Paham ya? Next, kita lanjut ke skala. Rumus skala. Jarak peta, jarak sebenarnya, JP, S, dan JS. Oke. Kalau kita mau nyari jarak pada peta, berarti dia ada di bawah dua-duanya ya. S dikali JS. Kalau kita mau nyari skala, JP dibagi JS, kalau atas bawah dia dibagi. Kalau mau nyari JS, JP dibagi dengan S. Kita lihat contoh soal. Diketahui skala suatu peta 1:1.200.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut yaitu 5 cm, tentukan jarak sebenarnya. Yang ditanya JS. JS itu tadi JP dibagi S, ya kan? Jadi 5 dibagi 1/1.200.000. Kalau ada pembagian dengan pembagian, berarti kan harus dibalik ya. Jadi 5 dikali 1.200.000 bagi 1, hasilnya 6 juta cm. Kita ubah jadi kilometer, kita hilangkan 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 60 km. Lanjut ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai itu berbeda ya. Kalau perbandingan senilai, jika jumlahnya lebih banyak, maka perbandingan selanjutnya juga akan lebih banyak. Contoh, kalian membeli 1 apel, harganya 5.000, dengan kalian membeli 5 apel, harganya pasti akan lebih mahal daripada 5.000, ya kan? Itu namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, semakin banyak jumlahnya, maka semakin sedikit juga. Contohnya, misalnya di suatu kandang kita punya persediaan makanan. Jika hewannya makin banyak, persediaan makanannya akan lebih cepat habis, bukan? Itu yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi bisa ya membedakannya. Kita sekarang lihat ke perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin menempuh jarak 50 km. Jika tangki mobil tersebut berisi 20 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh mobil adalah berapa kilometer? Kita lihat, kita buat tabel dulu boleh. Bensinnya 4 liter, jarak tempuhnya 50, bensinnya 20, berapa jaraknya? Berarti kita kalau itu dikali dengan silang, kali silang ya. Atas, bawah, bawah, atas. 4 dikali yang tanda tanya, 20 dikali yang 50. Jadi setelah dihitung-hitung nih, hasilnya adalah 1000 dibagi 4, itu 250 km. Next ke perbandingan berbalik nilai. Kita lihat bedanya dengan yang tadi ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Jadi kalau 12 orang 20 hari, kira-kira kalau 6 orang lebih lama atau lebih cepet ya? Kita lihat. Oke. 12 orang 20 hari. Kalau 6 orang berarti berapa? Kalau berbalik nilai, otomatis berarti kan yang sebelah sini akan sedikit, sebelah sini akan banyak ya.
Berarti kita kalinya sejajar, atas, bawah, bawah. 12 dikali 20 sama dengan 6 dikali H-nya berapa? Dapat nih, 12 dikali 20, 240 sama dengan 6 dikali H. Berarti 240 bagi 6 sama dengan 40 hari. Jadi kalau orang yang lebih sedikit atau 6 orang, waktunya juga jadi semakin lebih banyak. Oke, bab pertama sudah cukup. Jika ada yang ditanyakan bisa ke kolom komentar. Kita akan lanjut ke aritmatika sosial. Oke, aritmatika sosial ini ada 3 syarat ya. Apabila harga jual lebih dari harga beli, itu adalah syarat untung. Apabila harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, dia akan mendapatkan rugi. Kalau harga jualnya sama dengan harga beli, maka dia akan mendapatkan impas. Dia tidak dapat apa-apa ya, sama gitu. Impas namanya. Oke, lanjut kita akan menghitung persentase untung dan rugi. Ya. Kalau mencari persentase untung, berarti untungnya berapa dibagi dengan harga belinya berapa dikali 100%. Kalau ruginya berapa dibagi dengan harga belinya berapa dikali 100%. Jadi yang membedakan hanya untung dan ruginya. Oke, kita lihat contoh soal ya. Ibu Tina membeli sepatu untuk anaknya seharga 200.000. Namun, anaknya tidak menyukainya. Maka Ibu Tina menjual sepatunya tersebut dengan harga 180.000. Persentase kerugian Ibu Tina adalah, persentasenya dia rugi ya. Ruginya berapa? 200.000 dikurangin dengan 180.000, jadi 20.000 dibagi dengan harga belinya tadi berapa? 200.000 dikali 100%. Tuh, 2, 3. Tinggal dicoret-coret aja nolnya. Dapat jadi 10%. Oke, lanjut. Bunga tabungan. Bunga gimana ya? Bunga itu kalau kita menghitung bunga bisa dapat dari kita nabung akhir jumlahnya berapa, kita kurangin dengan tabungan awalnya berapa. Jadi kita mengetahui bunga itu dari tabungan akhir dikurangin tabungan awal. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu tabungan akhirnya berapa, dapat dengan menggunakan rumus berikut. Bunga sama dengan tabungan awalnya berapa dikali N per 12 dikali P persen. N itu jumlah bulannya. Nanti kalian nabungnya berapa bulan dibagi dengan 12. 12 itu dalam 1 tahun ada 12 bulan dikali P persen. Udah. Contohnya, Bu Siska memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 15% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Siska setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Oke, berarti yang diketahui tabungan awalnya 1.400.000. Suku bunganya nih, P persennya berapa tadi? Dia bilang 15%. N-nya dia hanya menabung selama 3 bulan. Yang ditanya tabungan akhir. Nah, kalau kita mau mencari tabungan akhir, terlebih dahulu kita harus mencari bunganya. Nah, bunganya tadi rumusnya apa? Tabungan awal dikali N per 12 dikali P persen. Tabungan awalnya 1.400.000 dikali 3 per 12 dikali 15 per 100. Nih bisa dicoret ya. 12 sama 3 bisa dicoret, 15 dengan 100 bisa dicoret, ditemukan hasilnya bunganya. Oh, dia dapat bunga 52.500. Nah, kalau ini tanya tabungan akhir, berarti tabungan awalnya ditambah dengan bunganya. 1.400.000 ditambah 52.500, jadi dia dapat tabungan akhirnya 1.452.500. Oke, gitu ya. Next, ke bab ketiga, garis dan sudut. Ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar, jadi kita tinggal mereview saja. Oke, ada garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang berimpit.
Oke, garis yang sejajar tuh yang kayak gimana sih? Yang seperti apa namanya ya, rel kereta api. Jadi kalau diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu ya. Jadi akan diperpanjang terus saja, dia akan jalannya beriringan saja, tidak bertemu di satu titik. Berbeda dengan garis berpotongan, dia bertemu nih di satu titik. Oke, ada kan titiknya. Seperti itu juga. Kalau garis yang berhimpit itu adalah satu buah garis. Terlihatnya seperti satu buah garis, tapi dia memiliki banyak garis yang saling, istilahnya kalau bahasanya itu saling berdempet ya, saling berdempet sampai akhirnya hanya kelihatan satu garis. Bedanya itu ya, sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Oke, sudut yang akan dibahas di sini ada 6. Yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Lancip seperti kita tahu nih, ujungnya lancip. Sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kalau sudut siku-siku besarnya 90 derajat, tepat ya. Sudut tumpul besarnya antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kalau sudut lurus berarti sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut refleks, dia besarnya antara 180 sampai 360. Oke. Kalau sudut penuh, otomatis dia akan membentuk satu lingkaran. Satu lingkaran itu bukan jari-jari. Sudutnya 360 derajat. Oke, nanti juga akan ada soal tentang jam, sudut pada jam. Oke. Sudut yang terbentuk pada setiap angka yang berdekatan pada jam adalah 30 derajat. Jadi, dari angka ini ke sini itu 30 derajat, yang ini ke sini 30 derajat, yang ini ke sini 30 derajat, 30 derajat, gitu ya. Jadi, kalau dari jam ini, misalnya jam 3, ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Berarti 30 derajat dikali 3 ada 90 derajat. Itu contohnya seperti itu. Oke, ini juga ada. Kalau misalnya jam 10, berarti ada berapa nih angkanya? 1, 2. Oh, 2 dikali 30, 60. Ini 1 dikali 30. Ini juga 1 kali 30. Nah, gimana kalau misalnya dia ada di sudut di tengah-tengah itu, seperti jam 3.30. Berarti dia tepat ada di tengahnya ya. Jadi kalau satu dari 3 ke 4 itu kan ada 30 derajat. Berarti kalau setengahnya hanya 15 derajat, ya kan? Berarti dari sini ke sini 1, 2 setengah. Berarti 2,5 dikali 30. Berapa nih? 60, berarti ini 75. Jadi kita hitung saja ini 15 derajat. Ini juga 15 derajat. Ini juga 15. Ini juga 15. Gitu ya. Ada juga hubungan antar sudut, berpenyiku sama berpelurus. Berpenyiku asal katanya siku-siku, berarti dia kalau digabung akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi salah sudut X ditambah Y berarti 90 derajat. Kalau misalnya X-nya 30, berarti Y-nya berapa? Berarti kan tinggal 90 derajat dikurangin 30. Oh, berarti ini dia 60 derajat, seperti itu. Kalau sudut berpelurus, ya ketika dijumlahkan berarti 180 derajat, sama juga. Jadi bedanya siku-siku itu 90 derajat, berpelurus itu 180 derajat. Oke, bisa dilihat video berikut ya.
Oke, kita lihat contohnya. Ini menggunakan aljabar ya. Yang ditanya nilai A-nya berapa? Tadi ada 2A ditambah A. Ya kan? Membentuk 180 derajat, 2A ditambah A. Oke, gitu ya, paham? Sekarang lanjut ke hubungan antar dua garis sejajar. Jadi kalau dia punya dua garis sejajar, yaitu garis K dan L, dia berlaku hubungan sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya sudut sehadap, berarti dia menghadap ke arah yang sama. Contohnya sudut 1 dan sudut 5, 1 dan 5 ya, sama-sama berwarna merah ya. Oke, dia sehadap. Sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, 8 dengan 4. Oke, lanjut ke sudut dalam sepihak. Dalam sepihak, ada di pihak dalam. Berarti 3 dan 6 sama-sama di dalam ya. Pokoknya dia di dalam ini, di dalam K dan L, itu namanya dalam sepihak. Dia ada di pihak kanan, berarti di kanan dalam. Berarti ada 3 dan 6, 4 dan 5. Lagi, kalau sepihak luar berarti 2 dengan 7, 1 dengan 8. Oke. Sekarang sudut luar berseberangan, dia di luar dan saling menyeberang. 1 dengan 7, 8 dengan 2. Kalau dalam berseberangan berarti 4 sama 6, 5 dengan 3. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke segi 4 dan segi 3. Pertama ada luas dan keliling bangun datar. Oke, persegi sisi dikali sisi, yaitu 4 dikali S. Ya, sisi kali sisi 4 dikali S. Persegi panjang, panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar, jajar genjangnya alas dikali tinggi, kelilingnya 2 kali alas ditambah B. Ya. Jadi sebenarnya kalau keliling itu kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya saja. Ini A-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi tinggal dijumlah. Kan? Trapesium luasnya 1/2. Jumlah sisi sejajar, maksudnya berarti dari sini nih B ditambah A dikali tinggi, T-nya yang ini ya. Oke. Belah ketupat setengah dikali D1 dikali D2. Layang-layang setengah dikali D1 dikali D ya dikali D2. Berarti jumlah keempat. Belah ketupat sama layang-layang itu sama. Oke, next ke penyajian data. Penyajian data dia bisa disajikan dalam bentuk diagram ataupun tabel. Data dengan tabel bentuknya seperti ini, nanti kalian tinggal bisa melihat analisisnya saja. Misalnya nilai ulangan 5, terusnya segini, frekuensinya 8, ya kan? 10. Berarti nilai yang terendah adalah 5, nilai tertinggi ada 9. Banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7 adalah 10 ditambah 8, ada 18. Kalau diagram batang bisa dilihat lagi, bentuknya seperti batang ya. Berarti ada yang usia kurang dari ini ada 10, ada 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, sampai 50. Jadi kalau melihat usianya rentang ini
kita bisa tarik garis kecil-kecil ke sini. Oh, berarti dia ada sekitar 1100. Tuh. Diagram garis biasanya kita suruh mencari pergerakannya gitu loh. Jadi selisih biasanya sih. Dari jam 6 sampai jam 7. Oh, berarti dia naik nih. Tuh badannya. Terus dari jam 6 dan 7 sampai jam 8 dia turun dan berikutnya. Kalau diagram lingkaran biasa dia bentuk dengan persen atau dengan derajat. Jadi nanti kalau bentuknya persen berarti kalau bela diri 17/100 ya, dikali dengan berapa nanti jumlah seluruhnya. Kalau derajat berarti misalnya dia berapa derajat per 360. Jadi bedakan antara persen dengan derajat. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oh ya, ada satu yang terlewat, yaitu tentang rumus segitiga. Segitiga itu rumusnya ialah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, kalau kelilingnya tinggal dijumlahkan sisi-sisinya saja. Oke, sejauh ini mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.